Bab 3690. Cairan spiritual menjadi seperti pilar. Pikiran kedua bersaudara ini tidak ada pada hal itu, mereka hanya menggunakan obrolan ringan untuk meringankan kecemasan mereka. Sedikit familiar, tetapi aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya, kata pangeran pertama sambil mengerutkan dahi. Tetapi selama beberapa kali aku pergi ke wilayah manusia, daratan Jeushu, aku selalu pergi bersamamu, jadi aku ingin bertanya apakah kamu ingat. Kakak, jangan mempersulitku. Pangeran kedua tersenyum masam. Meskipun kita adalah saudara, tetapi kekuatan magis keturunan yang aktif berbeda. Yang aku warisi adalah kemampuan dalam mata leluhur Dewa Kera, sedangkan fokusmu adalah pada perasaan kerohanian. Jika kamu bahkan tidak bisa merasakannya, maka aku semakin tidak mengenalinya. Tetapi, para manusia sangat licik, ketika mereka melakukan hal-hal yang keji, mereka suka menyembunyikan energi mereka bahkan menyamar dengan energi orang lain, tidak mudah untuk memastikannya. Menyamar dengan energi orang lain. Pangeran pertama tertegun dan tiba-tiba mendapat ide. Jika Erikin berubah menjadi energi lain ketika berhubungan dengannya waktu itu, maka seharusnya akan cocok dengan siapa. Namun ketika sedang memikirkannya, tiba-tiba, semua orang di samping kolam peri merasakan sedikit getaran di tanah. Segera, getaran menjadi lebih kuat. Kemudian, seluruh permukaan kolam peri dari tenang menjadi bergetar. Bahkan di atas ruang kosong, reiki yang tak terhitung jumlahnya juga bergetar. Apa yang terjadi? Pangeran pertama dan lainnya terkejut ketika merasakan getaran langit dan bumi. Perasaan ini sedikit familiar dan sedikit buruk. Entah mengapa seperti keributan yang disebabkan Erikin sebelumnya. Namun, Kaisar Iblis Kera sedang menekan formasi di dasar kolam sekarang, dan ada Penatua Agung yang menekan formasi juga. Kenapa masih bisa terjadi hal seperti ini? Pasti hanya masalah sementara, semuanya jangan khawatir. Ketika melihat para pengawal di sekitar kolam peri menoleh dengan terkejut, pangeran pertama langsung membuat keputusan dan menenangkan semua orang. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, duar. Getaran di kolam peri tiba-tiba mencapai puncak, kemudian pilar cairan spiritual yang tebal meledak dengan suara yang memekakkan telinga, memecahkan cairan spiritual di kolam peri, terus ke atas, dan langsung bergegas ke langit. Pilar air ini seperti naga air yang besar, melesat setinggi ratusan kaki, baru akhirnya ada penurunan. Reiki yang sangat kuat dan ratusan kali lipat lebih kuat dari cairan spiritual di kolam peri menyebar dengan liar seperti badai. Jika dikatakan bahwa gerakan yang dibuat pola pedang di tubuh Erikin di kolam peri adalah menyerap dan mengumpulkan cairan spiritual di sekitarnya untuk dipadatkan, maka ledakan cairan spiritual mengerikan ini adalah penyebaran. Seperti riak, putaran bergerak ke segala arah dan mengeluarkan energi yang sangat kuat. Yang terkena energi ini duluan tentu saja para pengawal yang berada di sekitar kolam peri. Aku merasa lukaku sebelumnya sudah sembuh. Kemacetan kultivasiku sepertinya terguncang, aku akan menerobos. Para pertapa siluman sangat terkejut, mereka tidak menyerap, tetapi cairan spiritual datang sendiri dan masuk ke tubuh mereka. Dan pergerakan ini segera menyebar dari kolam peri ke lembah. Di atas lembah, para jenius pertapa siluman yang baru saja menenangkan pikiran dan mulai berlatih lagi juga merasakan reiki yang super murni itu dan masuk ke tubuh mereka. Segera setelah itu, cahaya di panggung seperti pilar, satu persatu pertapa siluman menerobos alam dalam keadaan yang tak terduga. Sampai di sini, cairan spiritual itu masih berlanjut.
Banyak pengurus dan diaken di Istana Kaisar Iblis merasakan penyebaran Reiki. Di bawah keterkejutan, mereka langsung bersujud. Di seluruh kota Kekaisaran Klan Kera, saat ini banyak klan iblis juga sedang membicarakan apa yang terjadi di kolam peri sebelumnya. Dalam pembicaraan mereka, mereka semua mengungkapkan kebencian mereka terhadap Eric Kin, seolah-olah mereka harus menyiksanya untuk menghilangkan rasa malu klan Kera. Namun pada saat berikutnya, ketika Reiki menyapu langit, semua pertapa siluman benar-benar tercengang. Ketika merasakan Reiki yang mengerikan itu menyebar, semua orang melupakan pembicaraan mereka. Mereka mulai bergegas keluar dari kamar dengan semangat, berdiri di jalan, melihat ke kolam peri tempat di mana cahaya Reiki meledak, dan terus berdiskusi apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, di bagian atas cairan spiritual, Eric Kin, Kaisar Iblis Kera, dan lainnya tidak punya waktu untuk memedulikan cairan spiritual yang menyebar. Merasakan Reiki yang kuat melonjak di sekitar, Eric Kin menarik energi kehidupan dan pola dewa tanpa henti. Bergabung dengan Reiki ini, tiba-tiba menimbulkan ledakan yang lebih kuat dari cairan spiritual di kolam peri sebelumnya. Umpan yang luar biasa membuat serangga beracun yang tersisa di tubuh Putri Xaviera tidak tahan lagi, setelah semuanya keluar dan bergegas menuju pola dewa. Segera setelah itu, Paman Yuan sepenuhnya mengendalikannya. Serangga beracun berwarna hijau itu juga sudah keluar. Sudah tidak ada lagi serangga beracun di tubuh Putri Xaviera. Ketika melihat seekor serangga beracun khusus terbang keluar, Christian Hu langsung berteriak dengan girang. Dia tidak bisa tidak girang, sekarang semua serangga beracun sudah keluar, nyawanya juga terselamatkan. Ketika melihat ini, Kaisar Iblis Kera yang bertahan dengan susah payah akhirnya menghela napas dan memasukkan kembali kemelekatan jiwa ke tubuh putrinya. Dan Eric Kin juga memasukkan energi kehidupan. Sekarang Putri Xaviera memiliki kemelekatan jiwa dan bantuan energi kehidupan. Energi kematian di tubuhnya mulai berkurang, bahkan di bawah efek Reiki yang kuat, napasnya langsung pulih kembali. Ketika melihat ini, semua orang menghela napas lega, ketegangan sebelumnya berkurang, dan pada saat yang sama mata mereka bersinar dengan takjub. Putri Xaviera jelas-jelas sudah tidak bernapas dan kemelekatan jiwanya sudah mulai bubar sebelumnya. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk membantu, tetapi mereka tidak memiliki keyakinan dalam hati mereka. Tetapi tidak disangka, dalam waktu setengah jam yang singkat, Eric Kin benar-benar menciptakan keajaiban. Eric Kin, sebenarnya apa cairan-cairan spiritual ini? Setelah menyelesaikan semuanya, Kaisar Kera mengerutkan dahi, menggendong putrinya yang koma, dan melihat cairan spiritual yang masih mengalir di bawah kaki mereka. Tebakan Eric Kin sebelumnya benar. Di bawah kolam peri ada jalur roh yang sangat bagus, tetapi tidak muncul dalam bentuk cairan spiritual. Selain itu, Eric Kin tidak menghancurkan jalur roh itu sendiri, tetapi hanya melubangi sedikit formasi dan menyebabkan pancuran yang dahsyat. Ini membuktikan bahwa tidak ada hubungannya dengan jalur roh. Jadi dari mana datangnya benda yang lebih berharga daripada cairan spiritual di kolam peri? Mata Eric Kin berkedip beberapa kali dan merasakannya. Cairan spiritual ini mengandung banyak esensi rumput ajaib. Kalau aku tidak salah tebak, seharusnya ada hubungannya dengan formasi besar di bawah. Kamu bilang formasi kami ada masalah? Bukan, formasi di bawah kolam peri bertanggung jawab untuk menyaring dan memadatkan cairan spiritual dan susunannya cukup halus. Tetapi menurutku, kolam peri ini seharusnya sudah ada selama bertahun-tahun kan? Kata Eric Kin. Tentu saja, ini adalah tempat suci yang sudah ada sebelum pertempuran antara dua klan di zaman kuno.
kata Penatua Agung. Kalau begitu benar, formasi tidak ada masalah, tetapi lama-kelamaan semakin banyak rumput ajaib dan cairan spiritual yang masuk ke dalamnya. Benda-benda itu semakin menumpuk semakin banyak di dasar kolam peri yang paling kuat. Dan keberadaan formasi, pada saat yang sama menyeleksi cairan spiritual dan cairan obat, juga membuat sebagian esensi keluar dari tirai cahaya. Bersambung.